Ibu, maaf Bu, apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini Bu? Waalaikumsalam, Bu. Ada apa, Bu? Saya lihat sepertinya Ibu agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Apa ada yang bisa saya bantu, Bu? Mohon maaf Bu, saya jadinya mengganggu Ibu. Tidak apa-apa, Bu. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu Yuli bisa membantu saya? Dengan senang hati, Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu, Bu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atas pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Bu. Masalahnya apa, Bu? Coba Ibu ceritakan. Apa yang sedang Ibu rasakan? Ada yang bisa saya bantu, Bu? Ibu ingat tidak, beberapa waktu lalu kita disupervisi oleh pengawas. Saat melakukan supervisi itu, saya mendapatkan teguran dari pengawas. Bagaimana bisa, Bu? Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari Ibu pengawas? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius. Tidak serius? Tidak serius yang bagaimana, Ibu? Pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya. Proses mengajar yang bagaimana, Bu? Apakah Ibu tidak mengelola kelas dengan baik? Atau kok sampai dikritik? Kalau boleh tahu, Bu? Ibu pengawas sepertinya keberatan waktu saya mengajar itu tidak menggunakan buku teks. Oh, begitu. Lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari Ibu pengawas? Sejujurnya saya menyampaikan kepada beliau, kalau selama ini dalam mengajar, saya menggunakan berbagai sumber belajar, bisa dari buku yang ada di perpustakaan atau yang lainnya. Yang penting menurut saya itu sudah mengacu pada kurikulum. Dan ketika saya sampaikan seperti itu, sepertinya beliau merasa tersinggung. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu saya tanya Ibu dulu. Selama ini, apa yang Ibu lakukan di dalam proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari perpustakaan ataupun dari sumber lainnya. Dan saya juga sering mengajak siswa-siswa itu untuk, mengamati tayangan video, yang saya tampilkan di kelas, yang menurut saya itu adalah tayangan video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Hmm, Mengapa Ibu jarang menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini, sudah cukup memudahkan siswa untuk, belajar. Saya melihat sebagian besar siswa saya itu termotivasi dalam belajar dan tentunya yang saya gunakan ini sudah mengacu pada kurikulum. Sebenarnya sudah bagus, Bu. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa kan berbeda-beda, Bu, dan cara belajarnya pun pasti berbeda-beda. Betul juga ya, Bu. Kenapa saya tidak kepikiran? Selama ini memang sih ada beberapa siswa saya itu, hasilnya setiap pembelajaran itu kurang maksimal. Itulah, Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Ibu pengawas kemarin adalah seperti itu, Bu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya, Bu.
Nah, setelah Ibu bercerita, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Terus terang saja Bu, beberapa hari ini, saya itu merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah itu kepikiran terus. Terkadang ada diakibatkan oleh masalah ini, ada beberapa pekerjaan saya itu yang terbengkalai. Lalu, apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu, karena ibu pengawas menyampaikan hal ini kepada kepala sekolah. Saya takut nanti akan jadi masalah baru lagi di kemudian hari. Jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu, karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan, Ibu memberikan argumen, sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya ke kepala sekolah, Bu. Iya ya, kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah tidak ya, Bu? Kalau menurut saya, untuk masalah ini, Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri, Bu. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya yang terjadi dan pastikan beliau akan menyampaikan hal-hal positif yang mungkin bisa saja akan menambah semangat Ibu dalam belajar mengajar. Mudah-mudahan ya, Bu. Nah, dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya? Saya berniat menemui kepala sekolah untuk membicarakan hal ini. Mudah-mudahan beliau akan memberikan solusi kepada saya. Lalu apakah ada hal yang lain yang akan Ibu lakukan? Iya Bu, saya juga akan menemui pengawas, saya akan meminta maaf kepadanya, kemudian terkait proses belajar ke depan, saya itu akan menggunakan buku teks, dengan maksimal tentunya, dan tentunya juga akan meminta saran kepada ibu pengawas bagaimana kiat-kiat menjalankan, proses belajar mengajar itu, dengan baik di kelas. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Setelah ini saya akan, memakai buku teks untuk sumber belajar utama dan juga tetap menggunakan sumber belajar lainnya. Sebab menurut saya itu sebagian siswa yang ada di kelas saya itu sangat termotivasi dengan apa yang sudah saya lakukan, sebelumnya. Langkah yang Ibu ambil sudah tepat sekali, Bu. Saya setuju dengan ide Ibu. Syukurlah Bu, sekarang saya merasa lega karena jujur saja saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini, apalagi jika harus berurusan dengan atasan. Saya agak khawatir Bu, takutnya nanti langkah yang saya ambil malah salah. Syukurlah Ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian, akan mematuhi aturan yang ada termasuk juga aturan atau permintaan dari ibu pengawas di mana saya akan menggunakan buku teks sebagai, sumber utama belajar, seperti itu barangkali Ibu. Oke, Bu. Lalu dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran ya, Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru, eee, bisa jadi dengan teman guru yang kebetulan sama, yang mengajar di kelas saya, nantinya saya akan berbicara untuk saling mengingatkan. Itu ide yang sangat luar biasa sekali, Bu. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman lagi ya, Bu. Amin, Bu. Terima kasih Ibu untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Saya sekarang merasa lega sedikit
Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan kepada murid-murid kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Sama-sama Ibu. Oh ya Bu, bagaimana perasaan Ibu saat di coaching tadi? Saat di coaching, perasaan saya sangat senang, lega. Di sini saya merasa dituntun untuk menemukan ide baru. Ternyata untuk menyampaikan itu dengan proses coaching ini, saya rasa kita bisa lebih terbuka, di mana adanya prinsip kemitraan yang setara, sehingga saya merasa di sini nyaman dan lebih terbuka untuk menyampaikan permasalahan yang saya hadapi. Luar biasa sekali Bu. Makasih Bu. Mohon maaf Bu, kebetulan saya ada janji dengan siswa, mereka pasti menunggu saya. Saya pamit ke ruangan dulu Bu. Ya silahkan Bu. Terima kasih Bu, salam sehat dan bahagia. Sama-sama Ibu, terima kasih kembali Bu.